Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Lomba Inovasi Pembelajaran SMP tingkat Kota Cilegon. Perkenalkan, nama saya Wulan Widari Endah, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Cilegon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan karya inovasi pembelajaran yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Flipped Classroom Meningkatkan Partisipasi Belajar Peserta Didik Kelas 9C SMP Negeri 3 Cilegon. Latar belakang dari karya inovasi ini adalah pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dengan cepat dan tepat. Begitu pula dengan peserta didik. Survei UNICEF tanggal 8-12 Mei dan 5-8 Juni 2020 menyatakan 66% peserta didik tidak nyaman belajar dari rumah. Dan 69% peserta didik merasa bosan selama periode belajar PJJ. Alasan ini yang membuat partisipasi belajar semakin menurun dari hari ke hari. Penggunaan model pembelajaran flipped classroom diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi meningkatkan partisipasi belajar peserta didik. Model pembelajaran flipped classroom membalik metode tradisional. Apa yang dimaksud dengan metode tradisional? Yaitu kegiatan pembelajaran yang biasanya selalu diberikan pada saat jam KBM akan dibuat menjadi terbalik. Petunjuk pembelajaran, materi pembelajaran, jika diperlukan, tugas-tugas dikirimkan di awal atau beberapa hari sebelum jam KBM dilakukan. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Kegiatan tatap maya atau teleconference dibuat menjadi lebih optimal karena peserta didik telah membaca atau mengakses informasi sebelumnya. Jadi, fungsi dari tatap maya adalah untuk diskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami. Untuk memperjelas pemaparan ini, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model flipped classroom yang sudah saya lakukan. Yang pertama, persiapan kegiatan belajar daring dikirim beberapa hari sebelum jam KBM daring. Peserta didik menerima skenario pembelajaran atau petunjuk kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp group atau Google Classroom atau Learning Management System lainnya. Yang kedua, peserta didik mengakses materi, video, PowerPoint yang telah dikirimkan oleh guru di rumah. Mereka didampingi oleh orang tua untuk belajar mandiri. Lalu, yang ketiga, peserta didik mencatat hal-hal yang belum dipahami. Inilah yang akan didiskusikan selama pertemuan tatap maya. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan belajar sesuai dengan jam atau sinkronus. Pertama, tentu saja pendahuluan. Di dalam media tatap maya bisa menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting dan lain sebagainya. Lalu guru berusaha mengaitkan pembelajaran dan memberitahu tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran. Dalam kegiatan inti, guru dan peserta didik berdiskusi hal-hal yang belum dipahami atau menggali kembali materi yang masih bisa dikembangkan.
Tabel data partisipasi belajar dari Google Classroom kelas 9C. Terlihat keterangan minggu ke-1 tanggal 28 Juli 2020, jumlah peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu 13 orang. Nah, di minggu berikutnya lebih tinggi atau lebih banyak peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu, yaitu 20 peserta didik. Nah, di minggu ketiga tanggal 11 Agustus 2020, jumlah peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu 24 orang. Dan di pengamatan terakhir di minggu keempat tanggal 18 Agustus 2020, jumlah peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu sebanyak 26 orang. Berdasarkan data partisipasi peserta didik yang mengumpulkan tugas terlambat bersifat fluktuatif, walaupun pada akhirnya menurun. Di minggu ke-1 dan minggu kedua, jumlah peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas adalah sama, yaitu 8 orang. Nah, di minggu ketiga mengalami kenaikan menjadi 9 orang. Dan di minggu keempat mengalami penurunan, yaitu 7 orang. Partisipasi belajar siswa meningkat terlihat dari grafik data siswa yang tidak mengumpulkan tugas dari minggu ke minggu semakin menurun. Di minggu ke-1 ada 15 peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas. Di minggu kedua menurun menjadi hanya 8 orang. Di minggu ketiga menurun hanya 4 orang dan di minggu keempat hanya 2 orang. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model Flipped Classroom dapat meningkatkan partisipasi belajar peserta didik. Penggunaan model Flipped Classroom memang masih tergolong baru. Menjadi dasar penggunaannya adalah yang pertama, membiasakan peserta didik belajar mandiri bahkan sebelum kegiatan sinkron dimulai. Kedua, membiasakan peserta didik melakukan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, membiasakan terjadinya komunikasi selama kegiatan belajar dari rumah, baik melalui telekonferensi maupun melalui chat atau obrolan. Demikian pemaparan inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.